Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arifah Kurniawan SE MASA. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Nama saya Hilmi Zaiki Rizky Saputra selaku moderator dan pemateri pertama. Dan teman saya yang kedua Meika Indriani selaku materi kedua, dan teman saya yang selanjutnya yang terakhir adalah Nirmala Bilqis sebagai materi ketiga. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang ekonomi value of time versus time value of money. Yang pertama, karakteristik keuangan syariah disajikan berdasarkan prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah ekonomi Islam dengan ciri-ciri pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya. Tidak mengenal konsep time value of money. Uang sebagai alat tukar, bukan komoditi yang diperdagangkan. Beroperasi atas dasar bagi hasil, kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa. Tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan. Alas utamanya adalah kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor real, tetapi dapat melakukan transaksi sektorial. Dalam sistem, prosedur, mekanisme, dan teknik keuangannya berbeda antara keuangan syariah dan keuangan konvensional. Selanjutnya, konsep time value of money dan cost of capital. Konsep time value of money disebut ekonom sebagai positive time preference, menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai di masa depan. Sedangkan biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik berasal dari utang, saham preference, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Rumus time value of money sebagai berikut. FV sama dengan PV dalam kurung 1 plus I pangkat N. Sekian materi dari saya. Selanjutnya kepada materi kedua untuk menyampaikan materinya. Baiklah, saya Nirmala Bilqis akan melanjutkan materi yaitu C. Kritik atas konsep time value of money. Ada dua alasan dari ekonomi konvensional terhadap teori time value of money, yaitu satu, presence of inflation. Teori ini ditolak oleh para ekonom karena inflasi tidak bisa dijadikan acuan adanya time value of money, karena setiap ekonomi ada inflasi dan deflasi. Jika inflasi dijadikan adanya teori time value of money, maka deflasi bisa dijadikan negatif time value of money. Yang kedua, preference present consumption to future consumption. Dalam ekonomi konvensional, penerapan time value of money itu tidak senaif yang dibayangkan. Misalnya, mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian return dimasukkan, ekonomi konvensional menyebut kompensasinya disebut discount rate. Jadi istilah discount rate lebih bersifat umum dibandingkan istilah interest rate. Dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian return dikonversi menjadi suatu kepastian melalui premium for uncertainty. Dalam setiap investasi tentu selalu ada probabilitas untuk mendapat positive return, negative return, dan no return. Adanya probabilitas inilah yang menimbulkan ketidakpastian. Selanjutnya D. Konsep ekonomi value of time. Ekonomi value of time adalah konsep di mana waktu memiliki nilai ekonomi, tetapi uang tidak memiliki nilai waktu. Ekonomi value of time diartikan memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada waktu periodik. Dasar perhitungan prinsip nilai uang berdasarkan waktu adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan prinsip berdasarkan nilai waktu adalah rasio. Faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu tersebut. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator.
Kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya, sekarang giliran pemateri 3 yang menyampaikan materinya. Baik, kepada moderator, saya Mika Indriani akan melanjutkan materi Ekonomi Value of Time dan Teori Akad dalam Islam. Prinsip keuangan syariah adalah tercakup dalam bentuk akad dan bentuk instrumen keuangan. Hubungan ikatan dagang dan keuangan di dalam Islam diatur dengan hukum fikih muamalat. Fikih muamalat membedakan antara wa'ad dengan akad. Selanjutnya, akad dibagi dua jenis, yaitu akad tabaruk adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba atau transaksi tidak mengambil untung. Akad tijarah berarti perdagangan, aktivitas mencari untung, adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad tijarah dibagi dua kelompok besar, yaitu natural certainty control dan natural uncertainty control. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Kami dari kelompok 4, apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.